ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Salam sejahtera. Semoga senantiasa tetap dalam kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan tayangan Zamir TV. Kalau kita baca-baca tentang rencana pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur, memang bikin asik. Di sini kita tahu kalau model bisnis yang ada di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi memang sudah banyak perubahan. Kalau mau dibandingkan dengan model pemerintahan yang dahulu, sedikit-sedikit memakai anggaran dari APBN. Tidak pernah ada jalan lain selain dengan memakai APBN. Karena pejabatnya males berpikir, lebih senang membuat anggaran dan menghabiskan anggaran. Di periode Presiden Jokowi ini sebenarnya banyak sekali model bisnis baru yang menarik untuk diamati. Konsepnya sebenarnya sederhana, tetapi tidak banyak pemimpin yang melakukannya karena memang tidak mudah di dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya ada nilai yang sangat tinggi yang dipegang oleh para investor, yaitu kepercayaan. Kepercayaan inilah yang susah didapat, karena investor juga bukan orang yang bodoh. Mereka sangat pintar membaca karakter pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu punya potensi korup, mereka malas untuk membiayai proyek yang disediakan oleh pemerintah. Jokowi memiliki karakter yang dipercayai oleh para investor, terutama asing. Jokowi selain cerdas juga kuat di dalam mengendalikan pemerintahan. Ini sangat penting supaya program-program yang dicanangkan itu dapat dieksekusi dengan baik, sehingga uang investor ini aman. Seperti dalam halnya kasus pembangunan jalan tol. Pada beberapa ruas jalan tol tanpa campur tangan Jokowi itu pasti mangkrak. Padahal sudah dicanangkan, diresmikan sejak lama, bahkan sejak zamannya Presiden Soeharto. Nah, untuk mencari investor supaya proyek jalan tol itu bisa dibangun tentu tidak gampang, karena perlu kepercayaan yang luar biasa. Akhirnya Presiden Jokowi mengambil langkah yang out of the box, yaitu memerintahkan BUMN untuk mengambil alih konsesi jalan tol yang sudah mangkrak itu. Kemudian dari mana uangnya? Ya, utang aja dulu. Ya, dengan berhutang. Hutang itu dipakai untuk membangun jalan tol. Dengan uang hutangan itu, pembebasan tanah menjadi beres. Kemudian pembangunan jalan tolnya juga beres. Jadi ketika dijual kembali kepada para investor, mereka akan senang karena sudah tidak pusing lagi memikirkan pembebasan tanah yang ruwetnya bukan kepalang. Maka dijuallah konsesi tol yang sudah jadi itu kepada para investor. Resiko kemudian menjadi hilang, utang juga terbayar, BUMN dapat keuntungan, dan investor juga dapat bisnis konsesi selama 40 tahun lamanya. Menarik kan model bisnisnya? Begitu juga dengan pembangunan ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur. Jokowi tidak mau menguras APBN untuk pembangunan ibu kota baru.
yang kalau dihitung-hitung lebih dari 500 triliun biaya yang harus dikeluarkan. Mau hutang lagi, wah terlalu besar, susah nanti mengembalikannya. Akhirnya dipakailah beberapa macam cara, salah satunya kerjasama pemerintah dan swasta. Pemerintah membuat umpan dulu dengan mengeluarkan uang sekitar 90 triliunan rupiah melalui APBN untuk pembangunan. Kenapa penting sekali untuk pemerintah membangun lebih dahulu? Ya, untuk kepercayaan itu tadi. Dengan pemerintah mengeluarkan uang untuk pembangunan ibu kota baru, maka bentuk fisik dari ibu kota itu mulai terlihat. Dan bentuk fisik dari pembangunan ibu kota itu penting supaya investor percaya dan merasa aman untuk menaruh uangnya di sana. Sebagian besar dari uang 90 triliunan rupiah itu dipakai untuk membeli tanah yang kurang lebih luasnya 40.000 hektar. Nanti dari 40.000 hektar itu akan dikembangkan menjadi 180.000 hektar. Nah, tanah yang kosong yang sertifikatnya itu sudah dimiliki oleh pemerintah itu kemudian ditawarkan kepada swasta untuk membangun gedung di sana. Dari manakah swasta mendapatkan keuntungan? Ini pertanyaannya. Dengan sistem BOT, Build, Operate, Transfer. Pemerintah yang punya tanah, investor yang membangun gedung di atasnya. Nanti setelah gedung jadi terbangun, pemerintah yang akan sewa ke investor selama anggaplah kurang lebih 20 tahun supaya investor mendapatkan keuntungan. Baru kemudian nanti dikembalikan lagi ke pemerintah. Itu baru sekedar bangunan untuk pemerintahan. Investor akan dapat keuntungan lagi dengan cara membangun perumahan di sekitar ibu kota baru untuk kebutuhan para 4,5 juta orang yang akan diperkirakan menempati ibu kota baru itu. Mulai dari para PNS, TNI, Polri, dan seluruh keluarga-keluarga mereka. Caranya sama, bisa memakai pola yang pertama. Pemerintah punya tanahnya, investor yang membangun rumahnya, dan nanti juga pemerintah yang sewa rumahnya. Dan sesudah nanti 20 tahun bangunan tadi akan dikembalikan ke pemerintah. Jokowi juga pinter. Dia mendekati orang yang punya uang untuk menjalankan konsepnya itu. Maka terjadilah pertemanan yang akrab antara Presiden Jokowi dan Muhammad Zayed, putra mahkota dari Uni Emirat Arab. Persahabatan ini terbina sangat akrab hingga masing-masing dari mereka memberi nama jalan dengan nama keduanya untuk mengukir persahabatan mereka. Nama Jokowi dipakai di negara Uni Emirat, sedangkan Muhammad bin Zayed dipakai di Indonesia untuk nama jalan di tol layang Muhammad bin Zayed. Dan sebagai sahabat, Muhammad bin Zayed tentu ingin membantu sahabatnya. Maka ia berkomitmen untuk ikut investasi dalam pembangunan ibu kota Indonesia yang baru. Model-model bisnis yang dilakukan oleh Jokowi ini mungkin barang baru yang ada di Indonesia. Tapi kalau di luar Indonesia, hal ini sudah lama dilakukan. Contohnya Cina bisa berkembang begitu cepat karena memakai model bisnis yang seperti ini. Cina tahu kekayaan terbesar mereka adalah jumlah penduduknya.
yang mencapai hampir 2 miliar jiwa itu. Maka itulah yang Cina jual untuk dapat menarik investasi asing masuk ke negaranya. Jadi kalau di dalam pemerintahan Presiden Jokowi ada konsep jual dan beli, maka jangan kaget, itu biasa dalam membangun pemerintahan sekarang. Yang dijual tentu bukan sertifikat tanahnya, akan tetapi bisnis di atas tanahnya. Sertifikat tanah tetap milik kita, sehingga tidak ada lagi istilah kalau kita dijajah ekonomi oleh bangsa asing. Kita yang berdaulat di atas tanah sendiri dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk memahami hal ini tidak perlu pemahaman sekelas profesor. Ini mudah dilakukan oleh siapa saja. Orang-orang besar tidak pernah melalui sesuatu dengan mudah. Segala sesuatunya selalu dimulai dengan situasi kesulitan yang luar biasa. Kesulitan itulah yang menempa seseorang dengan begitu kuatnya, sehingga pada akhirnya mereka yang ditempa akan menjadi manusia baru dengan pemikiran yang out of the box, karena terus berusaha dengan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. Dari semua pelajaran itu, kita akan mengerti bahwa untuk menuju puncak akan diuji dulu dengan segala macam bantingan-bantingan, hinaan, cemohan, kesulitan, dan segala macam pil pahit yang harus ditelan demi sebuah tujuan. Dari progres pembangunan ibu kota negara yang baru ini, kita patut berbangga dengan perjuangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, kita sambut berdirinya ibu kota negara yang baru ini sebagai sarana untuk meningkatkan, mengasah, dan menambah mentalitas serta kemampuan diri kita pada masa yang akan datang sebagai generasi yang akan menghuni ibu kota negara yang baru ini. Demikian ulasan Zamir TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara, juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas.